Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Khairul Anwar selaku pengampu mata kuliah manajemen pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 14 atau kelompok yang terakhir ingin memaparkan atau mempresentasikan yaitu mengenai manajemen mutu lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini saya bersama teman saya yaitu Faroindi Ridwanullah dan yang saya sendiri yaitu Mahfud Rohim Rifai. Nah, langsung saja ya kepada yang pertama, materi pertama yaitu mengenai pengertian manajemen lembaga pendidikan Islam. Apa sih itu pengertian dari manajemen lembaga pendidikan Islam? Jadi di sini pengertiannya yaitu manajemen pendidikan Islam adalah suatu rencana mengelola atau mengatur, memimpin dan mengajarkan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam itu tercapai secara efektif, efisien, dan produktif. Jadi bisa disimpulkan ya bahwasanya agar bisa tercapai yaitu secara efektif dan efisien maka harus dikelola atau dipimpin dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam. Nah, ada beberapa upaya yang terkandung dalam peningkatan mutu pendidikan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan mutu harus dilaksanakan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Nah, jadi peningkatan mutu itu harus dilaksanakan secara terus-menerus atau berkesinambungan agar apa yang akan dicapai dari mutu tersebut itu bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Terus yang selanjutnya yaitu peningkatan memiliki tujuan yang menyatakan bahwa sekolah atau madrasah dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Jadi peningkatan dari mutu pendidikan Islam itu mempunyai tujuan agar anak-anak itu yang bersekolah atau mencari ilmu dalam madrasah itu bisa memberi kepuasan terhadap orang tua dan masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu penyebab rendahnya mutu pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Faroindi Ridwanullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai penyebab rendahnya mutu pendidikan Islam. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang bermutu dan unggul. Nah, dari sistem pendidikan yang unggul inilah akan muncul generasi dan budaya yang unggul pula. Namun demikian, globalisasi telah menambah masalah baru bagi dunia pendidikan. Permasalahan ini terjadi pada pendidikan secara umum di Indonesia, termasuk pendidikan Islam, yang dinilai justru lebih besar problematikanya. Pendidikan Islam terjebak pada lingkaran yang tak kunjung selesai, terutama mengenai masalah rendahnya mutu pendidikan Islam. Rendahnya mutu pendidikan Islam disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah penguasaan sistem dan metode, bahasa sebagai alat untuk memperkaya persepsi dan ketajaman interpretasi, kelemahan kelembagaan organisasi, kelemahan ilmu dan teknologi. Kemudian yaitu bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah,
Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan baik agar menjadi berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap lembaga pendidikan lainnya. Untuk mewujudkan madrasah yang berkualitas, sangat dibutuhkan kepala madrasah yang kreatif dan inovatif, serta mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang berkualitas dalam mencapai visi dan misi madrasah. Kepala madrasah sebagai manajer harus mampu mengelola madrasah dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat memberdayakan sumber daya manusia dan non-manusia yang ada di madrasah dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Suatu organisasi akan berhasil dalam mencapai tujuan dan program-programnya jika orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Agar orang-orang dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, diperlukan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan sumber daya menuju ke arah pencapaian tujuan. Dalam suatu organisasi, berhasil atau tidaknya tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Agar kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut dapat efektif dan efisien, salah satu tugas yang harus dilakukan adalah memberikan kepuasan kepada orang yang dipimpinnya. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerjanya, seorang kepala sekolah atau madrasah harus memiliki beberapa kompetensi khusus, diantaranya yaitu yang pertama, kompetensi profesional. Kepala sekolah atau madrasah dituntut mempunyai kompetensi profesional sebagai pemimpin dan manajer di sekolah, supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya sebagai pemimpin pengajaran. Selain itu, juga agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan seefektif mungkin untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang diemban dalam mengoperasikan sekolah. Kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai tugas dalam menjalankan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dan menjadi kunci atas keberhasilan terhadap sekolah yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi wawasan, pendidikan, dan manajemen. Kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer di sekolah harus mampu mengadakan perbaikan pendidikan yang dipimpinnya. Perbaikan mutu pendidikan harus diiringi dengan penataan kelembagaan dengan manajemen yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap pemimpin pendidikan dituntut bisa mengelola lembaganya dengan baik sehingga bisa menjadi lembaga pendidikan yang maju dan kompetitif, lembaga pendidikan yang mampu berkembang dengan baik dan bisa menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Pengembangan kompetensi kepribadian dalam praktek pendidikan, kepala sekolah dituntut mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi karena mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Kecerdasan emosional kepala sekolah merupakan kemampuan mengenali perasaan dan kemampuan diri serta mengelola emosi secara tepat, baik yang ada pada diri sendiri maupun orang lain, untuk mengolah informasi dalam hubungan interpersonal. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Untuk menjadi kepala sekolah yang sukses dalam menjalankan kepemimpinannya harus mempunyai kompetensi sosial. Salah satunya adalah terampil dalam berkomunikasi yang efektif sehingga dapat mengubah perilaku staf, guru, dan peserta didik di sekolah. Untuk mengubah perilaku tersebut, kepala sekolah memerlukan kemampuan dan seni untuk mempengaruhi. Seni mempengaruhi sangat penting dimiliki oleh kepala sekolah karena salah satu fungsi kepemimpinan adalah
mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan, mohon nanti bisa bertanya di WA grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.